Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam perbincangan membaca berita di balik berita on Mhm. record. Bersama saya Hersman Arif dan Dan saya Adi Beta, ya, senang ya, sekali menjumpai Anda hari ini. Mas Hersu kayaknya happy banget. Hari apa happy. sih ini? Harinya Mas Hersu ya? Ini Hari Pers Nasional hari ini. Oh iya. Ya. Hari Pers Nasional yang sekarang dibesarkan di Medan ya Mhm. sejak kemarin dan juga sampai sampai hari ini. Jadi selamat Hari Pers Nasional gitu. Iya. Dan tentu saja ini adalah bukan sebenarnya hari pers itu bukan hanya hari kita yang wartawan, tetapi juga sebenarnya hari bangsa ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga keberadaan sebuah media itu, apalagi kalau kita dalam negara demokrasi itu kan itu indikatornya sebuah negara itu demokratis ketika persnya itu adalah pers yang merdeka, bukan hanya sekedar bebas gitu itu ya. Kalau bebas saja bebas nanti nggak karu-karuan itu. Ini adalah pers yang merdeka gitu ya, Pak ya. Iya, iya Mas Hersu, dan kebetulan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari ini juga akan bertepatan dengan hari lahirnya PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 1946, dan kita sebagai anggota PWI Jaya, Mas Hersu, mengucapkan juga untuk organisasi kita sendiri dan juga ya untuk pers, untuk teman-teman media, wartawan, pers nasional dimanapun berada. Ya, ya, ya. Kalau saya PWI-nya bukan PWI Jaya, tapi kalau saya Mbak PWI-nya Mhm. Banten. karena waktu saya membantu teman di media di Banten dan kemudian saya ngurus PWI-nya itu. Mhm. Jadi tapi tetap saja PWI Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi kadang-kadang saya memang sering orang anggap oh Hersmono siapa Hersmono YouTuber, oh bukan, saya wartawan gitu. Saya memanfaatkan YouTube itu sebagai media kita untuk Mhm. gagasan kan gitu ya. Ini yang Ya, disebut sebagai new media. Ini kadang-kadang orang nggak paham. betul. Mesti dibedakan antara YouTuber dengan orang yang menggunakan platform YouTube ini untuk konten-konten medianya. Gitu. Mhm. Ya. Ya, nah banyak orang kemudian bertanya, tapi gimana ya Mas Hersu soal YouTube itu? Saya kira memang ini kalau saya bilang itu udah sunatullah, udah shifting lah, nggak Oh. bisa kita bedakan. Jurnalismenya tetap akan hidup, tetapi mediumnya yang berubah kan gitu ya. Dulu kan orang Mhm. nulis itu di pelepah korma, di papirus, di apa kemudian jadi Oh. media cetak ya, media Mhm. cetak, kemudian ada radio dan kita pun dipindah ke media online gitu kan, terus terus kemudian sekarang media sosial. Jadi sebenarnya itu ya soal perubahan zaman saja dan perubahan teknologi dan undang-undangnya sebenarnya undang-undang pers itu juga mengatur itu kok sebenarnya pembuat pers. Mhm. Undang-undang pers itu Mbak di zaman Pak Habibie itu rupanya sudah antisipatif ya Iya. sekarang bahwa Mhm. dan apa ya disebutnya dan medium-medium lain ya atau dan saya lupa bahasanya dibahas di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 Mhm. tentang pers itu jelas Mhm. diaturkan bahwa tidak hanya cetak dan elektronik tapi juga medium yang lain gitu yang tersedia Iya. gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hestu. Jadi kalau dulu TV konvensional ya hanya TV saja, tapi sekarang semua berita di TV, tayangan di TV itu juga di-upload ulang atau diunggah ulang begitu di sosial media dan terutama di YouTube. Dan ini adalah sebuah konvergensi media, yaitu memang semua media sekarang ini yang ada itu eksis di hampir semua platform media sosial gitu. Bahkan yang misalnya taruhlah kita mengenal itu adalah RRI misalnya yang tadinya adalah hanya berupa audio saja begitu ya, kemudian juga memiliki portal online dan sebagainya, dan juga merambah ke apa visual begitu. Jadi memang ini sudah merupakan satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sosial media ini bukan merupakan platform media yang digunakan oleh media dalam hari ini adalah pers gitu. Tapi memang pers sekarang sudah merambah ke semuanya. Jadi apa yang ada di YouTube adalah juga merupakan produk dari pers gitu. Ya, ini saya penasaran tadi supaya nggak terlalu salah kalimatnya gitu. Saya buka lagi Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu di dalam bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 di ayat 3 itu disebutkan gini, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lain serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Kan dari Mhm. situ aja udah jelas kan sebenarnya gitu ya. Jadi Ya. harusnya soal-soal semacam ini tidak jadi perdebatan karena sekarang pun media-media pemerintah pun itu menggunakan YouTube, channel YouTube dan media sosial itu sebagai Betul. sarana
mereka mendiseminasikan informasi-informasinya ke publik. Termasuk Pak Jokowi pun itu kan menggunakan YouTube sebagai sarana untuk kegiatan-kegiatan beliau. Semua departemen pemerintahan seperti itu, saya kira melakukan itu. Jadi kalau kemudian YouTube itu tidak diakui sebagai bagian dari media, ya kita nanti akan kita tidak antisipatif terhadap perubahan zaman. Ini namanya new media kalau dalam studi komunikasi dan jurnalistik disebut new media gitu ya Mbak ya. Dan sebenarnya pasal ini pasal 1 ayat 3 itu menjelaskan semacam itu, dan media lainnya mana masyarakat memperoleh informasi. Nah, realitasnya sekarang hari ini kalau kita melihat, kebetulan kemarin saya diminta untuk memberikan semacam katakanlah workshop atau apa gitu tentang media. Kira-kira dalam ruangan itu ada 100 orang, dan kemudian saya tanya, ini ada yang usianya beragam ya, ada usianya 20-an tahun ke atas sampai ada yang umurnya sudah 60-an tahun gitu ya. Dan kemudian saya minta saya ingin tahu di ruangan ini siapa yang masih menonton berita dari televisi. Saya ini sebutkan berita ya karena ini pemberitaan. Ternyata dari sekian banyak orang, dari hampir 100 orang itu hanya 2 yang mengangkat tangannya. Dan itu pun yang usianya di atas 60 tahun gitu. Jadi betapa itu realitasnya sekarang seperti itu. Media memang sudah berubah, dan saya kira sebagian dari kalau penonton kita pasti rata-rata seperti itu ya Mbak ya. Kan kalau kita lihat, kalau kita masuk ke dalam ruang keluarga itu biasanya ada ruang tengah, ada televisinya, dan orang duduk bareng di situ nonton gitu ya. Kan ada culture semacam itu ya. Kadang-kadang anaknya banyak bisa rebutan ribut gitu ya. nonton program itu. Sekarang enggak, orang masing-masing bisa di kamar masing-masing dengan gadgetnya dan memilih tontonan masing-masing. Itu yang terjadi. Jadi saya kira harusnya teman-teman di pers juga menyadari itu dan mengantisipasi soal itu, terutama di Dewan Pers ya. Iya ya Mas Erso, itu benar sekali. Itu kenyataan seperti itu juga terjadi pada circle saya begitu ya. Jadi ketika saya menanyakan kepada mahasiswa begitu, siapa yang masih menonton televisi, mereka tidak mengatakan, bahkan 100% itu mengatakan tidak lagi menonton televisi. Anak muda ya, karena mahasiswa ya, anak-anak muda. Ya, karena ini mahasiswa usianya masih 19, 20 tahun, 21 begitu ya. Dan kemudian kalau kalian menonton TV bagaimana? Kan kita punya HP, Bu. Jadi kalian sudah mereka kebanyakan lebih dari 50% kan mereka kos ya. Dan jadi mereka tidak seperti zaman kita ketika mahasiswa dulu dan kita masih kos, kita merasa bahwa tempat kos kita itu kita cari yang ada televisinya. Kalau tidak kita bawa televisi sendiri begitu kan. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi. Jadi itu televisi bukan menjadi must have item begitu ya, tidak menjadi keharusan harus ada, karena memang sudah ada gadget ini. Dan kemudian mereka mengakses itu adalah ya sekarang banyak sekali platform selain YouTube juga ada, misalnya ada video, ada apa dan sebagainya, dan itu bisa diakses dengan smartphone. Jadi memang kita harus merambah ke situ mau tidak mau gitu kan. Generasi muda bahkan sekarang hampir mereka meninggalkan televisi, kecuali ketika saya tanyakan ketika kembali ke keluarga, pulang dari tempat kos ya mereka menonton TV kembali begitu di keluarga besar mereka gitu. Ya. Nah, cuman memang tentu saja kita mesti respon juga keluhan-keluhan dari banyak masyarakat gitu, bahwa di YouTube itu jadinya kemudian kan tidak semua orang punya latar belakang jurnalistik gitu ya. Jadi kemudian mereka kadang-kadang mengabaikan soal masalah yang bersifat etik atau yang disebut sebagai judul clickbait gitu ya, antara judul dengan isinya nggak nyambung gitu. Kita harus memikirkan itu kan, hati-hati bagaimana membuat judul itu menarik tetapi tetap saja itu sesuai dengan fakta isinya. Sampai seperti itu yang kita pikirkan ya Mbak ya. Nah, ini kira tantangan yang menarik, dan saya kira mungkin teman-teman Dewan Pers bisa mengambil peran dalam soal itu, membangun literasi itu. Kalau memang mereka yang memilih konten-konten jurnalistik dan tidak punya latar belakang jurnalistik yang disebut sebagai citizen jurnalistik, ya citizen journalism ya dibantu gitu, bagaimana membangun kesadaran bahwa mereka ada persoalan tanggung jawab, karena ini bagaimanapun kan pers itu fungsinya pers kan selain memberikan informasi, selain hiburan, itu juga mendidik. Itu yang paling penting kan di situ ya, itu dari media semacam itu. Jadi tidak hanya sekedar clickbait kemudian orientasinya itu viewernya gede, nggak hanya seperti itu gitu, tapi mengabaikan kode etik, mengabaikan fakta-fakta hukum dan menyebarkan hoax. Itu saya kira itu yang paling penting kita mesti terus ingatkan. Oke, Mbak Agi, kita masuk ke topik yang mesti kita bahas. Apa usulan Anda untuk topik yang kuat hari ini? Iya Mas Erso, jadi apa yang di saat ini yang terjadi di
pencapresan tahun 2024 itu kayaknya makin terang benderang begitu ya. Dan kemudian ini cukup ramai Mas Herssu tanggapan dari masyarakat begitu mengenai pernyataan dari salah satu ketua PDIP begitu, dan juga dia sebagai ketua Banggar di DPR, yaitu mengenai soal rencana Mbak Puan itu untuk melakukan safari politik kembali, yaitu kepada para tokoh-tokoh partai, terus kemudian untuk turba ke bawah, dan juga terutama pernyataan bahwa PDIP tidak menginginkan calonnya nanti adalah seseorang yang lahir dari medsos begitu, dikatakan demikian. Nah ini kan orang kemudian berspekulasi ini ditujukan kepada siapa pernyataan seperti ini. Itu cukup menarik. Dan kemudian juga pernyataan dari Emmanuel Ebenezer, yaitu Mas Herssu tahu itu adalah ketua dari Jokowi Mania kalau sebelumnya ya, Joman, dan kemudian sekarang sudah berubah menjadi Ganjar Pranowo Mania, yang kemudian akan membubarkan diri pada hari Kamis hari ini. Betul, hari ini. Dan itu kemudian juga dihubung-hubungkan apakah memang Emmanuel ini sudah tahu sebelumnya bahwa Ganjar itu memang tidak akan diusung oleh PDIP, sehingga kemudian dia mengetahui lebih dulu sehingga kemudian membubarkan organisasinya, ataukah ada faktor lain. Dan ada satu lagi Mas Herssu, yaitu soal ada sebuah kanal YouTube yang kemudian mewawancarai salah satu warga DKI yang lahannya atau rumahnya itu tergusur oleh sodetan Ciliwung. Kita tahu pada tanggal 24 Januari yang lalu itu sempat ramai Mas Herssu, yaitu ketika Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, dan juga Pak Jokowi, Pak Presiden gitu melihat langsung sodetan Ciliwung tersebut, dan kemudian ada pujian dari Pak Jokowi maupun Pak Basuki bahwa ini dalam waktu hanya 1,5 bulan atau 2 bulan, dikatakan demikian, itu sudah bisa diselesaikan oleh Pak Heru sebagai PLT atau sebagai PLT Gubernur DKI, padahal ini selama 6 bulan mangkrak begitu. Dan kemudian selama 6 tahun mangkrak. Dan kita tahu dari 6 tahun itu kan 5 tahun itu dijabat oleh Anies begitu, sehingga ini cukup ramai. Tapi kemudian ada sebuah kanal YouTube yang mencari warga yang tentunya sudah pindah dari situ karena dia sudah digusur, dan kemudian berhasil diwawancara, dibawa ke lokasi tersebut, dan kemudian dia menceritakan bagaimana kronologis apakah betul itu dibebaskan oleh Pak Anies ataukah dibebaskan oleh Pak Heru Budi begitu. Dan itu cukup ramai karena kemudian banyak dikomentari dan di-reupload atau diunggah ulang oleh kanal-kanal yang lain. Oke, ya, jadi menarik. Oke, mari kita mulai dengan soal Mbak Puan, dan saya kira langsung dikaitkan dengan Ganjar ya. Ini karena satu paket ya kalau soal ini Mbak Agi ya. Karena kalau tadi Anda menyebut soal bahwa nggak hanya medsos, itu pasti itu kalau PDI yang ngomong itu urusannya pasti dengan Ganjar. Karena kan sejak awal Mbak Puan juga udah berkali-kali juga menyindir gitu. Jadi pemimpin jangan di medsos, harus turun ke lapangan juga kan begitu ya. Jadi kalau kemudian media juga menafsirkan pernyataan Said Abdullah ini, kan Said Abdullah ini kelihatannya belakangan ini termasuk orang yang banyak sekali yang ngomentarin soal politik, padahal dia sebenarnya posisinya di Banggar gitu ya. Dan sekarang dia baru diangkat menjadi ketua di PLT kedua DPD PDI Jawa Timur karena kasus bantuan itu ya. Iya ya Mas Herssu. Kalau melihat Pak Said Abdullah ini ya dipercaya untuk memegang DPD Jawa Timur dalam rangka ini kan menghadapi 2024, saya rasa ini orang yang dipercaya begitu ya, dipercaya oleh Bu Megawati begitu, karena Jawa Timur ini kan orang selama ini apabila bisa menaklukkan Jawa Timur maka dia akan salah satu lumbung begitu ya, lumbung suara, apabila bisa ditaklukkan maka akan memenangi Pilpres pada tahun 2024. Jumlah suara itu terbanyak itu Jawa Barat, tapi Jawa Barat ini kan swing vote, swing country gitu ya, berubah-ubah dari partai politik lain. Sementara yang kedua yang terbesar itu adalah Jawa Timur, tapi Jawa Timur pertarungannya hijau dan merah nih di sini ya. Antara NU dan PDI gitu ya. Nah, NU itu kan kita tahu sekarang juga lagi ramai nih, NU itu antara PBNU dengan PKB, dan kemudian termasuk kemarin dengan PBNU, katanya ada persoalan antara PBNU dengan PBNU berkaitan dengan kemarin peringatan hari lahir NU yang ke 1 abad di Sidoarjo kemarin. Itu juga menarik, ini peta-peta ini sebenarnya nanti kita bicarakan, cuman kita memberikan gambaran yang kedua itu. Dan yang suara ketiga itu kan Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah ini merah nih ya, karena
seingat saya itu dari total 35 daerah tingkat 2 itu kota dan kabupaten di Jawa Tengah itu 19 diantaranya itu kepala daerahnya dari PDIP Dan dan PDIP. dan kemudian di antara yang 16 itu juga yang tidak apa, misalnya kita bisa lihat ketua DPRD-nya juga PDIP gitu, artinya suara PDIP paling paling tinggi di wilayah itu. Jadi kelihatannya saya juga sampai pada satu kesimpulannya kalau katakanlah Ganjar ini berani maju pilpres tanpa didukung oleh PDIP. PDIP, termasuk juga Gibran kalau dia misalnya maju sebagai gubernur di Jawa Tengah itu dia tidak didukung oleh PDIP, saya kira itu berat untuk mereka untuk memenangkan pertempuran. Jadi ini menurut saya statement ini penting. Iya, iya, Mas Ersu, betul sekali. Dan kemudian statement dari Pak Said Abdullah ini yang dia mengatakan bahwa jangan sampai kita lahirkan pemimpin karena medsos ini kan kemudian banyak tafsir di situ. Dan karena Ganjar Pranowo ini juga kalau di medsos kan memang aktif sekali ya dibandingkan dengan Mbak Puan, dan kemudian bahkan juga ada julukan selain di YouTube dia juga aktif di Instagram, dia juga aktif di Twitter, dia juga aktif di TikTok begitu, bahkan ada julukan sebagai pangeran TikTok. Nah, kemudian orang kemudian menafsirkan ini adalah ditujukan untuk Pak Ganjar begitu. Dan saya baru tahu kalau ya saya belakangan ini saya menduga-duga siapa yang disebut pangeran TikTok itu, Erick Thohir atau Ganjar, karena mereka dua-duanya juga aktif, atau RK gitu kan, RK juga aktif ya di media sosial kan gitu. Betul, betul. Ini rupanya pangeran TikTok itu trademark dari Ganjar ya. Iya, iya. Trademark untuk Pak Ganjar itu di medsos dikatakan demikian. Salah satunya yang menyebut kalau tidak salah itu adalah Pak Rizal Ramli juga menyebut demikian, karena kan dia suka mengomentari apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar begitu. Dan kemudian Pak Said Abdullah ini juga menjelaskan bahwa mulai bulan Februari ini dia menjelaskan bahwa akan ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Mbak Puan pada bulan Maret, yaitu dia sudah bocorkan antara lain yaitu adalah akan kembali bersafari untuk menemui ketua-ketua partai, begitu ketua umum partai, karena sebelumnya kan sudah ada 4 ya Mas Ersu ya, dari Golkar bertemu Pak Erlangga, dari PKB ketemu Caimin, kemudian 2 lagi dari Gerindra ya, dari ketemu dengan Pak Prabowo, 1 lagi dengan siapa ya? Ada 4 partai kalau tidak salah. Erlangga tadi saya sebut ya, Erlangga Hartarto. Ya sudah. Dan kemudian Pak Surya Paloh ya, dia sudah yang Surya Paloh ya sudah bertemu. Sekarang hubungannya memanas lagi di antara PDIP. Iya, iya. Dan kemudian safari itu yang memang sebelumnya pada tahun yang lalu itu kan diminta oleh Bu Megawati akan dilanjutkan pada bulan Maret. Nah, sementara pada pertengahan Februari ini menurut Pak Said Abdullah, Mbak Puan itu akan istilahnya tidak ada hari tanpa Mbak Puan itu terbang begitu, terjun ke bawah, yang artinya dia menemui konstituen. Yang kita lihat Mas Ersu pada akhir tahun lalu dia sudah belusukan ke pasar, terus kemudian menanam padi begitu ya, ketemu relawan dan sebagainya. Nah, kalau melihat intensitas itu yang direncanakan dan kemudian akan dilakukan Mbak Puan, ini tampaknya memang kans Ganjar untuk kemudian diusung oleh PDIP itu semakin mengecil. Iya, dan kelihatannya PDIP sinyal akan mencalonkan Mbak Puan itu kan juga udah kita lihat pada kemarin ya, ketika hari ulang tahun ke-50 PDIP di Jakarta International Expo. Mega kan berkali-kali mengendorse soal kepemimpinan perempuan gitu ya, bahkan sampai kemudian meluncurkan kapal kesehatan dari PDIP pun diberi nama pahlawan perempuan dari Aceh ya. Betul. Itu Laksamana Malahayati. Jadi saya kira itu sinyalnya kuat gitu, dan saya memang ini kalkulasi secara politik ya. Kita bayangkan kan, misalnya gini. Katakan kalau partai akhirnya PDIP itu mendukung Ganjar Pranowo gitu kan. Karena dia merasa bahwa ini pasti kalah nih kalau mencalonkan Mbak Puan gitu ya. Ini pun juga masih gambling ya, kemenangan dari Ganjar, karena peluang Ganjar kelihatannya mengalahkan Anies juga cukup berat kalau kita lihat survei yang independen gitu. Tapi yang jauh lebih serius saya kira itu berkaitan dengan masa depan dari Terah Soekarno, Mbak. Iya, betul. Saya membayangkan kalau misalnya kemudian Ganjar Pranowo yang jadi presiden yang diusung oleh PDIP, PDIP dapat keuntungan dalam jangka dekat ini, dan saya tahu itu banyak sekali sebenarnya orang yang di sekitar Ibu Megawati, walaupun menyatakan tegak lurus pada Ibu Megawati, sebenarnya bermain-main mata dengan Ganjar Pranowo ya, Ganjar Pranowo gitu ya. Tapi ada juga yang terbuka terang-terangan, orang seperti Efek Rudi Hadi, itu terang-terangan mendukung Ganjar. Tapi yang lain
nggak seberani Efek Rudi gitu ya. Mhm. Em, Kalau kita coba bayangkan kalau kemudian kembali lagi Ganjar yang terpilih jadi presiden. Kalau Ganjar Mhm. jadi presiden minimal dia 2 periode, ya. Iya. Dua periode, dan ini mohon maaf ini ya, ini namanya usia manusia kan, Ibu Mhm. Megawati juga usianya sudah cukup lanjut gitu juga. Betul. Kalau kemudian terjadi Ibu Megawati ya katakanlah meninggalkan kita semua gitu, Mhm. itu apakah ada jaminan kemudian bahwa Ganjar juga tidak mengambil alih, didorong untuk PDIP. mengambil alih PDIP kan gitu. Jadi saya kira memang masuk akal sih menurut saya kalau kemudian sini. Jadi walaupun katakanlah ada miss, salah, Mhm. kemudian tetap Mhm. dia itu terah Soekarno tetap terjaga, dan Iya. harus diingatkan juga saya kira soliditas dari partai itu sekarang, partai PDIP Mhm. itu jangan Mhm. salah ya, ini partai ini kan fusi ya Mbak ya. Iya. Fusi dari partai nasionalis dan partai non Muslim, di situ ada Parkindo, ada partai Katolik dan sebagainya, Mhm. dan di situlah partai, tapi kan Mhm. core utamanya itu adalah PNI, dan PNI Mhm. core utamanya adalah keluarga Soekarno gitu ya. Jadi Betul. saya tidak membayangkan kalau kemudian katakanlah ada orang lain, apakah Jokowi yang take over Mhm. atau Ganjar yang take over, itu bisa sekuat Ibu Megawati gitu ya. Ada Mhm. turunan dari Bung Karno lah. Kan kita tadi menyinggung misalnya Jawa Tengah, apakah mereka juga punya loyalitas yang sama terhadap Mhm. calon ketua-ketua yang baru di luar Prah Soekarno? Itu saya kira begitu, Mbak. Betul betul sekali Mas Irsu. Jadi memang ini adalah momentum ya untuk Mbak Puan begitu. Ini adalah momentum kapan lagi begitu. Kalau seandainya menunggu 5 tahun lagi mungkin belum tentu momentumnya itu akan seperti sekarang begitu. Dan dia juga kedudukannya sebagai ketua DPR itu kan juga mendukung sekali kalau seandainya dia akan running untuk presiden pada tahun 2024 begitu, memungkinkan dia untuk bertemu konstituen, tidak hanya konstituennya dia sendiri tapi juga masyarakat luas dari pendukung dari berbagai partai. Dan kemudian Mas Esud ini apa ya, pernyataan dari Immanuel Ebenezer yang sebelumnya sekitar 2 atau 3 hari yang lalu itu kan dia menyebarkan undangan untuk untuk pers itu datang ke acara pembubaran dari Ganjar Pranowo Mania itu memang kemudian ditafsirkan bahwa Emmanuel ini sudah mengetahui lebih dulu mengenai rencana didukungnya Mbak Puan atau diusungnya Mbak Puan oleh PDIP sehingga dia antisipatif dengan membubarkan itu. Apalagi kemudian memang pada kemarin dia diwawancara pada sebuah podcast dia mengatakan kemudian alasannya, padahal sebelumnya dia mengatakan bahwa alasan dari pembubaran itu akan dia katakan sesudah hari Kamis ini, hari ini. Tapi ternyata kemarin pada hari Selasa ya pada hari Rabu dia ternyata sudah mengatakan itu pada sebuah podcast gitu, dan kemudian dia mengatakan bahwa alasannya adalah karena Ganjar ini minim gagasan begitu ya, minim ide, terus kemudian juga kurang loyalitasnya begitu, dan beberapa alasan yang lainnya begitu. Dan kemudian kita juga melihat bahwa apa yang dikatakan oleh para petinggi PDIP kan juga seperti itu begitu Mas Ersu. Antara lain misalnya Pak Trimedia Panjaitan pernah mengatakan memang apa yang sudah dilakukan oleh Ganjar gitu selama dia menjabat gitu, dan kemudian juga akhir-akhir ini apa yang terjadi di Jawa Tengah itu saya rasa itu mendukung persepsi orang ya mengenai kepemimpinan Ganjar Mas Yersu. Kita tahu bahwa belum lama ini terjadi banjir, dan kemudian banjir itu yang sebetulnya memang tidak mungkin itu akan tertangani pada masa kepemimpinan Pak Ganjar, tapi setidaknya banjir itu bisa dikurangi. Apalagi Bu Mega juga sudah mewanti-wanti bahwa akan terjadi banjirop itu begini-begini, dan kemudian agar pembangunan untuk soal itu dan sebagainya harus diantisipasi, dan kemudian tampak Bu Mega pernah agak kecewa pada tahun yang lalu dan sebagainya. Itu saya rasa itu juga salah satu hal yang membuat orang berpikir ini sebenarnya visi misinya Ganjar ini seperti apa, terus kemudian gagasannya dalam mengenai berbagai hal gitu ya, soal lingkungan misalnya, soal pembangunan, soal kependudukan, soal pengentasan kemiskinan, karena ini sampai saat ini di wilayah Jawa saja, Jawa Tengah itu masih 2 yang terparah kondisi kemiskinannya begitu. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan gitu, yang menjadi alasan dari Immanuel Ebenezer ini juga kemudian dia membubarkan organisasi relawan untuk Ganjar ini, dan kemudian kita masih belum tahu Mas Ersu dia mau berlabuh kemana. Tapi memang sudah mendengar selentingan sih ya. Ya, kita dengar rumor-rumor ya. Pokoknya dia kabarnya juga akan berlabuh ke partai
yang mengusung calon presiden yang lain dari Ganjar Pranowo gitu ya Kak rumornya. Mari kita tunggu ya kabarnya, dan saya kira ini karena saya kira kan kemudian pernyataan dari Immanuel kan digoreng oleh para buzzer-buzzer lain terutama di Ganjaris gitu ya, tetapi kita tahu memang kalau kayak Ganjaris dan lain-lain sebagainya itu pasti berlawanan sekali dengan PDIP gitu ya. Ini sama sebenarnya Ganjaris ini dengan Pak Jokowi ya, pendukung Pak Jokowi itu tidak semuanya pendukung PDIP. Tapi ini tetap menarik, kita tunggu perkembangan lebih lanjut ya, Mbak. Iya, iya. Dan apa ya, gorengan ini Mas Herssu ini cukup mendegradasi posisi atau apa ya, fakta yang ada di Immanuel Ebenezer ini, di Noel ini Mas Herssu. Karena kalau saya melihat Mas Herssu, catatan dari dia, ini organisasi ini cukup eksis sih. Organisasi sebelumnya Joman atau Jokowi Mania dan kemudian berubah menjadi Ganjar Pranowo Mania ini cukup eksis. Tapi misalnya dari Buzzer Cokro, misalnya Eko Kuntadi ini mengatakan bahwa tidak masalah pembubaran tersebut begitu, karena organisasi tersebut itu sebetulnya ketuanya ya Noel, kemudian sekretarisnya Noel, bendaharanya Noel, juru bicaranya Noel, istilahnya adalah dia mengatakan bahwa GP Mania itu ya isinya hanya satu orang itu saja begitu. Tapi setelah saya googling apa saja sih kegiatannya, ini banyak ternyata Mas Herssu. Misalnya dia berkunjung ke Perindo yang diterima oleh Bapak Zainul Mahdi yang kita sebut sebagai TGB, dan di situ dia beserta jajaran pengurus, begitu juga ada foto-fotonya. Kemudian deklarasi di Sumatera Barat itu cukup di sebuah gedung yang cukup besar, pembentukan pengurus dan sebagainya. Juga di Tawangmangu itu disertai dengan ada pameran UKM, puluhan UKM, dan kemudian ada senam bersama, dan kemudian juga diikuti oleh beberapa perwakilan dari kota-kota lain seperti Banyumas dan sebagainya. Itu cukup besar deklarasi GP Mania ini, dan kemudian juga di tempat lain di NTT dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah untuk mendegradasi bahwa nggak apa-apa kalian keluar, tapi saya rasa itu tidak dengan narasi hoax lah. Ya, oke. Biarkanlah mereka bergolak ini. Kita sebagai pengamat saja ya. Mari kita pindah ke topik yang lain ya. Yang jelas kalau kita sih menduga keras berarti memang Mbak Puan lah yang akan dicalonkan oleh PDIP gitu ya, dari fakta-fakta tadi ya Mbak Agi. Mari kita pindah ke topik yang lain. Iya, topik yang satu lagi ini yang menarik itu adalah soal klaim dari Pak Heru yang sudah menyelesaikan pembebasan lahan untuk Sodetan Ciliwung itu Mas Herssu. Yang mengklaim bukan Pak Heru ya, yang mengklaim dan menisbahkan kepada Pak Heru Pak Jokowi ya. Iya, betul. Pak Jokowi tidak membantahnya gitu ya. Ya, dan Pak Basuki. Tapi Pak Heru itu tidak membantahnya. Pak Heru kan kemudian sesudah ada klaim tersebut, kemudian dia diwawancara juga oleh media, dan dia membenarkan bahwa itu sudah selesai dan sebagainya, dan dia tidak meralat apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi pada tanggal 24 Januari kalau tidak salah. Dan kemudian ini membuat warga itu ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, ini ada sebuah kanal YouTube Mas Herssu, saya lihat nama kanalnya adalah Aksa Nation begitu. Ini adalah sebenarnya berisi tentang tujuan tempat wisata begitu ya, tujuan wisata, tempat hiburan, bangunan atau fasilitas umum yang ada di Jakarta dan sebagainya begitu. Nah, ini tentunya ini Sodetan Ciliwung ini juga termasuk salah satunya, karena dia mengenai pembangunan sering dia kontenkan di situ. Dan kemudian khususnya ini soal Jakarta ya, dan saya kira ini memang dia ini kanal yang kelihatannya didedikasikan untuk mendukung Anies Baswedan ini kalau saya lihat konten-kontennya ya. Iya, sepertinya begitu, karena kanal ini saya belum melihat secara pasti kapan dibuat gitu. Tapi kalau saya melihat konten-kontennya ini adalah soal pembangunan Jakarta, dan pembangunan Jakarta kalau dia buat kanalnya pada saat Anies masih menjabat sebagai gubernur, ini tampaknya begitu Mas Herssu. Pembangunan apa saja yang terjadi selama tahun-tahun itu begitu. Nah, ini kemudian ada salah satu konten yang dibuat oleh dia beberapa hari yang lalu yang kemudian menjadi ramai karena itu di copy begitu ya oleh media, terus kemudian juga diunggah oleh kanal-kanal YouTube yang lain gitu. Dan ternyata setelah saya lihat ini memang isinya soal wawancara dia dengan seorang ibu yang memang dia adalah
apa istilahnya, korban gusuran mungkin ya, atau lahannya itu yang ikut tergusur oleh proyek Sodetan Ciliwung tersebut begitu. Dan kemudian ternyata ketika diwawancara, ibu ini mengatakan bahwa dia lahir di situ, jadi dia memang orang situ gitu ya. Terus kemudian dia ikut terkena proyek. Dan dia mengatakan bahwa saya mengikuti semuanya dari awal, baik itu ketika Pak SBY itu, bahkan ternyata Pak SBY itu datang ke lokasi, Mas Hersu, kalau menurut ibu tersebut, pada tahun 2013 berarti. Dan itu bersama dengan Pak Jokowi begitu. Dan kemudian dia juga menjelaskan bahwa kemudian warga yang tidak terima atau tidak mau lahannya dipakai untuk sodetan tersebut kemudian melakukan gugatan gitu ya ke PT UN, dan kemudian warga menang, dan ketika itu Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama itu kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung begitu dan sebagainya. Dia runut begitu, dia menceritakan. Dan kemudian dia yang menariknya adalah dia mengatakan bahwa pada tahun 2019 Anies itu kemudian mencabut gugatan kasasi oleh Pak Ahok supaya bisa terjadi diskusi begitu ya antara pemerintah DKI dengan warga, karena kan ini memang sebetulnya proyek nasional. Dari 13 sungai di DKI itu sebetulnya di bawah pemerintahan pusat. Tapi kalau seandainya ada terjadi seperti ini, kemudian untuk pembebasannya yang menyangkut warga DKI itu memang menjadi tugas dari Pemprov begitu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa pada tahun 2021 itu proyek sudah dilanjutkan gitu, dan kemudian terjadi pembicaraan yang dia direalisasikannya soal pembebasan itu tadi dan soal ganti rugi itu terjadi pada bulan September 2022. Jadi memang memakan waktu, Mas Hersu. Dari 2019 dicabut, 2021 itu ada kesepakatan dengan warga perundingan, dan baru tahun 2022 itu uang turun. Dan uang turun itu dia cukup rinci, dia mengatakan bahwa warga itu dibuatkan rekening BRI dan kemudian beserta dengan ATM-nya, kemudian itu tidak dibayar secara bertahap, tapi secara tunai. Jadi berapa nilainya dibayar sekali, dan ketika itu diberikan rekening tersebut kepada warga, pada hari itu juga bisa dicairkan. Dan itu terjadi pada bulan September 2022. Dan kalau seandainya kita melihat timeline-nya, itu Pak Anies itu terakhir menjabat kalau tidak salah tanggal 16 Oktober ya Mas Hersu, dan kemudian diserah terimakan kepada Pak Heru. Artinya Pak Heru itu baru menjabat pada pertengahan bulan Oktober, sehingga ya wajar kalau kemarin kemudian kita mempertanyakan atau kita skeptis, apa iya hal seperti ini, pembebasan lahan bisa dilakukan dari bulan Oktober kemudian dieksekusi atau kemudian ditinjau oleh Pak Jokowi pada bulan Januari. Jadi artinya dari Oktober ke Januari kan tinggal ya sekitar 2 bulan gitu ya. Bu, terus kan dari zaman Jokowi, terus Ahok, terus Jarot, kan itu belum selesai di sini. Terus akhirnya masuk di eranya Anies Baswedan. Nah, terus kan itu Pak Anies kan mencabut kasasi pada tahun 2019. Terus komunikasi yang dilakukan Pak Anies ke warga, ke ibu ini seperti apa? Ada tim-tim khusus nggak yang kesini? Sempat juga berkunjung kemari. Pak Anies, kita foto-foto juga. Cuman saya juga kan tahunya kita masih dalam urusan ini aja ya. Masih di pengadilan gitu. Pengadilan aja, saya nggak pernah tahu juga. Walaupun saya ikut ke pengadilan dari pertama kali sidang, saya selalu ikut. Jadi saya sebagai warga juga saya pengen dengar langsung gitu. Makanya dari persidangan pertama sampai terakhir, alhamdulillah saya ikut. Dari 2016-an itu ya berarti ya? Dari 2015 itu kan mulai gugatan, nah sampai terakhir sidang mengumumkan kalau kita menang, saya saat itu saya juga hadir di situ. Oke. Ibu, terus ini proses deal akhirnya dapat ganti rugi itu bulan 2022 bulan berapa, Bu? Bulan Agustus 2022. Antara September 2022. Terus untuk proses pencairannya akan dimulai dari kapan, Bu? Dan berapa tahap, akan langsung semuanya? Oke, langsung satu kali transfer kali transaksi. Oh gitu. Gitu berarti udah ditransfer semua. Dan kita dibukain buku rekening semuanya. Jadi melalui BRI. Hari itu juga kita bisa cairin. Kita nerima buku ATM, langsung kita bisa cair. Oh, berarti dari September udah cair. Oh gitu. Berarti terus Ibu meninggalkan ini dari kapan? Pindah ke kontrakan? 2 minggu setelah pembayaran. Oh, 2 minggu setelah pembayaran. September ya berarti? Iya, jadi saya kan dari bulan ini
kalau nggak salah Agustus akhir deh duitnya itu. September saya Ngontrak. kontrak. Saya bayar tanggal 1 September untuk kontrak rumah itu. Nah, dan hari itu juga saya mencairan saya untuk, nah tapi saya menunggu dulu, tidak langsung dapat rumah. Setelah dapat ganti rugi gimana? Bersyukur, alhamdulillah atau gimana? Bersyukur iya. Dan inilah jawabannya Mas Hersku. Jadi dia kita tahu fakta yang sebenarnya seperti clear apa. ya, lama-lama kalau di era sekarang ini memang nggak bisa lah yang seperti itu jejak digital ada, dan kemudian media juga, itu media sosial terutama juga sangat aktif melakukan semacam itu. Jadi saya kira clear ya bahwa urusan pemerintahan itu sebenarnya nggak perlu dipersoalkan, harusnya kalau Pak Jokowi kemudian bahwa itu keberhasilan Pak Heru Budi gitu ya. Tapi ini masalahnya orang kan menduga kenapa ada narasi seperti ini. Ini antara lain adalah untuk mendowngrade gitu kan, mendowngrade Anies yang memang datang dari berbagai pihak selain dari misalnya dari istana, dengan apalagi di dalam narasinya Pak Jokowi mengatakan setelah 6 tahun mangkrak begitu ya, dan itu juga Pak Basuki juga mengatakan yang demikian begitu. Ngapain kata Pak Basuki pada waktu itu ya, padahal sebenarnya kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain gitu kan, ini kan tugas PUPR. Oke. Lagi saya kira clear ya semuanya, jadi lebih jelas siapa bagaimana duduk persoalannya, dan saya kira memang itu tadi pentingnya kita untuk setiap kali mendengar berita itu bersikap skeptis, terutama bukan terutama, saya mau ngomong terutama pada Jokowi, kepada semua orang. Tapi kalau pada Pak Jokowi ini memang harus ada pakem yang terbalik gitu ya. Ini hukum, saya menyebutnya ini hukum Azumadi Azra, kita almarhum Azumadi Azra gitu ya, yang menyatakan Profesor Azumadi Azra, mantan ketua Dewan Pers yang sudah wafat, itu yang menyatakan harus kalau membaca pernyataan Pak Jokowi itu harus secara terbalik. Hukum terbalik, hukum kebalikan begitu ya. Hukum Azumadi Azra, saya kira memahami Pak Jokowi. Oke, daripada kita juga nanti terbalik-balik, kita akhiri saja perbincangan kita kali ini bagi ya. Sampai ketemu lagi besok ya di hari Jumat. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam 0%. Waalaikumsalam.